Sebelumnya apakah terdengar suaranya dengan jelas? Halo, apakah suara terdengar dengan jelas? Yang ada itu berarti itu ya, suara. Oke, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Eh, para murid-murid Ramadan sama mukminin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan eh, apa namanya pertemuan pada bahasan qawaidul fiqh. Oke, sebelum kemarin kita sampai pada materi yang ke kaidah turunan ya. Jadi sebelum itu ya kita mereview lagi karena memang kalau kaidah ini nggak bisa sekali jalan tanpa pengulangan ya. Jadi walaupun ada yang udah paham, tapi kita teruskan yang masih belum terlalu ini. Tuh, dari awal ya. Kaidah kedua, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Qawaid fiqhiyah itu ada lima. Kita pada kaidah yang kedua. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Kaidah yang utama, kaidah besar ya. Dalam kaidah fikih yaitu al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa gugur dengan disebabkan adanya keraguan ya. Oke, itu jelas ya. Bentar. Apa Ustaz, suaranya kurang jelas. Apa Ustaz, suaranya kurang jelas. Ya, sebentar.
Ayo, kalau sudah jelas. Sudah jelas belum ya? Ya, lanjut dia. Bismillah, Alhamdulillah, kita kembali pada pertemuan yang sampai pada kaidah yang kedua, kaidah utama, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyakki. Oke, walaupun kemarin kita sudah sampai kepada kaidah turunan, ya, tapi kita namanya ilmu qawaid ini memang tidak bisa sekali lewat, ya, memang perlu review sampai kita bisa benar-benar memahami. Ya, walaupun memang sudah ada yang paham, sudah ada yang ngerti, tapi kita prioritaskan juga yang mungkin masih belum. Oke, jadi qawaid fiqhiyah itu ada 5 al-kubro, ya, 5 kaidah utama. Yang kemudian kita sampai pada kaidah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Kalau sudah yakin, ya, itu tidak bisa gugur. Ini dalam bab syariat, ya, bab syariat yang dimana itu kaitannya dengan pahala dan dosa, ya. Kalau sudah yakin, ya, tidak bisa gugur disebabkan adanya keraguan. Oke. Jadi ketika kita sudah yakin terhadap sesuatu dalam sisi ibadah maupun yang berkaitan dengan ibadah, ya, itu pahalanya tidak bisa gugur atau kita tidak mendapat dosa hanya karena dapat keraguan, ya. Contohnya, kalau sudah yakin, ya, kalau kita sudah yakin dengan misalnya kita sudah wudhu, ya, maka ketika kita ragu-ragu apakah batal atau enggak, itu enggak berlaku sampai ada sesuatu yang membuat kita betul-betul yakin itu batal, ya. Contohnya kalau misalnya kita, ya, sudah berwudu, ya. Contoh, ya. Misalnya santri mau sholat zuhur, kemudian berwudu, ya. Berwudu. Setelah berwudu, dia akan langsung sholat. Ya, mungkin tiba-tiba dipanggil misalnya, atau misalnya setoran dulu gitu. Ya, jadi habis wudu nggak langsung sholat.
ya. Misalnya tiba-tiba mungkin keluar sebentar, keluar rumah, atau setoran, atau macam-macam lah ngapain gitu, ya. Nah, selama dia mungkin keluar atau ngapa-ngapain lah itu, ya, ya mungkin dia nggak ngerasa ngelakuin apa-apa gitu, sehingga kemudian ketika dia mau sholat, dia baru ingat, tadi eh, kira-kira batal nggak ya gitu. Maksudnya dia ragu apakah selama dia keluar tadi atau selama ngapain tadi itu dia apakah tadi dia ada kena najis atau dia mungkin nyentuh non mahram atau gimana pun. Pokoknya hal-hal yang membatalkan apakah dilakukan gitu maksudnya. Jadi dia ragu tadi aku batal nggak ya gitu. Nah, jadi kaidah ini berlaku saat itu. Jadi ketika dia sebelum sudah yakin tadi berwudu tapi kemudian ya, kemudian dia tiba-tiba ragu-ragu, maka ragu-ragu itu tidak menjadi pembatal wudhu ya, sampai dia tiba-tiba yakin setelah itu tiba-tiba dia kena najis atau nyentuh non mahram atau hal-hal yang membatalkan itu benar-benar ada, baru dia dianggap batal. Ya, tapi kalau dia hitungannya masih ragu-ragu, ya, ini khususnya udah berlaku ya, udah berlalu ya, nggak mungkin kan kita tiba-tiba kita baru banget nih nyentuh non mahram, kita ragu-ragu tadi ragu-ragu, nggak mungkin ragu-ragu kan karena baru itu terjadi, tapi kan udah berlalu lama, kita pasti mungkin ragu-ragu, misalnya mungkin orang yang mungkin perempuan yang mungkin banyak pikiran atau banyak 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 urusan gitu, kan dia akhirnya jadi ragu-ragu gitu karena nggak fokus ya. Jadi berlaku kaidah ini ketika dia misalnya ragu-ragu apakah tadi aku batal atau enggak, maka maka dia tidak dianggap batal ya sampai kemudian setelah itu dia ada hal-hal yang membuat dia itu yakin batal ya. Oke, seperti itu ya. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Yakin tidak bisa gugur disebabkan dengan adanya keraguan. Ini bukan cuma berlaku dalam masalah ya ibadah sholat, tapi berlaku dalam masalah yang lain. Ya, mungkin yang biasanya terjadi oleh perempuan, oleh santri, mungkin masalah ketika puasa, kemudian dia haid ya, apa namanya, datang bulan. Enggak kan? Jadi eh, karena beberapa kali sering terjadi ketika misalnya perempuan ini puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah yang lainnya ya. Dia puasa sahur dalam keadaan dia yakin dia masih suci gitu ya. Kemudian sahur pagi, kemudian siang, sore, beberapa saat sebelum maghrib, kemudian dia ngerasa kemudian apa namanya batal atau maksudnya dia ngerasa dia sudah masuk waktunya, maksudnya sudah datang apa namanya waktu haidnya gitu. Ini bukan pas maghrib tapi beberapa saat sebelum maghrib atau mungkin masih sore lah gitu istilahnya. Nah, tapi dia nggak langsung ngecek gitu. Nah, ketika dia buka puasa ya, kemudian setelah maghrib itu dia baru baru ngecek dan ternyata apa namanya ada, itu maka puasanya itu masih dianggap sah karena dia dianggap ragu-ragu ya. Maksudnya gini, jadi ketika misalnya dia atau nggak harus maghrib ya, misalnya sore ya, misalnya sore, ini masih perasaan dia aja, perasaan dia udah ngerasa apa namanya sudah keluar tandanya gitu. Nah, itu selama dia masih hanya prasangka perasaan atau masih ragu-ragu, itu masih dianggap bersih, masih dianggap puasanya masih 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 aman sampai dia benar-benar mengeceknya dan itu ada baru dianggap batal. Atau misalnya ya misalnya dia puasa seharian, buka puasa maghrib, kemudian maghrib
atau isya atau mungkin malam ya, dia baru nyadar ya, baru ngecek itu. Maka dia kan nggak tahu ini kira-kira apa namanya, dari kapan gitu, apakah dari pas masih sore, masih puasa atau pas setelah puasa. Kalau dia dalam hal ini dia ragu-ragu, maka dianggap puasanya tadi masih masih apa namanya, masih sah gitu. Kecuali kalau dia ya mungkin ada juga mungkin udah ngerasa banget lah gitu dari sebelum berbuka, maka itu sudah dianggap pokoknya pokoknya dari mana waktu dia sudah mulai yakin atau dia sudah yakin itu sudah apa namanya, dia sudah memasuki bulan itu, maka dia sudah dianggap batal itu ketika dia sudah mulai yakin. Kalau dia posisinya masih masih ragu-ragu, masih prasangka, masih perasaan, ya perasaan ini, itu maka masih dianggap dia pada keyakinannya yaitu puasa gitu ya. Jadi kalau misalnya dia puasa dari pagi sampai maghrib, kemudian dia baru nyadarnya itu isya apa namanya isya atau malam, maksudnya ngeceknya baru malam, ya maka ya sudah berarti dia dianggap mulai datang bulannya itu ketika malam itu, ketika dia ngecek itu. Tapi kalau sebelum itu ya dianggap masih masih dianggap masih bersih gitu ya. Jadi intinya berdasarkan keyakinan, bukan keraguan ya. Di situ termasuk juga adalah ya mungkin prasangka atau ya perasaan lah gitu ya. Karena perasaan itu kan berarti kalau berarti perasaan itu kan berarti hitungannya ragu-ragu gitu. Perasaan tadi sudah dari tadi deh gitu. Itu dianggap masih ragu-ragu ya. Kecuali kalau sudah yakin itu baru beda lagi gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Jadi keyakinan ya itu tidak bisa hilang pahalanya. Maksudnya ketika kita sudah yakin terhadap kita wudu, kita puasa dan sebagainya, yaitu tidak akan bisa hilang selama kita yakin ya. Jadi selama nggak ragu-ragu ya itu masih apa selama kita nggak yakin ada hal yang membatalkan ya maka dianggap masih kita belum batal. Oke? Oke. Kemudian oke ya ini kita bahas lagi ya. 4 tingkatan ilmu. Ya, kenapa disebut ilmu? Karena tadi kita ngebahas syak. Syak itu adalah bagian daripada ilmu. Ilmu itu apa? Ini yang kita bahas adalah ilmu dari sisi ilmu itu secara definisi, yaitu adalah pengetahuan atau juga keyakinan yang memang sudah jelas gitu ya. Ada 4 tingkatan ilmu. Ada al-wahmu, asyaku, adh-dhannu, al-ilmu. Ya, al-wahmu yaitu mengetahui sesuatu dengan lemah. Ya, hitungannya 25%. Ya, kita masih masih kita tahu tapi nggak yakin banget gitu. Ya, nggak yakin banget. Ya, ini adalah al-wahmu. Ya. Jadi kita nggak terlalu menganggap itu tuh ada atau terjadi gitu. Kemudian asyaku yaitu setengah-setengah ya kayak tadi ragu-ragu. Ragu-ragu itu ya beda dengan prasangka ya. Ragu-ragu itu adalah ya antara iya atau enggak. Itu asyaku. Kemudian adh yaitu prasangka ya. Jadi asyakku dan adh prasangka atau perasaan itu tuh tadi masuk dalam kaidah tadi ya. Asyakku adh yaitu maksud dengan dugaan kuat. Jadi kita sudah yakin banget tapi nggak ada bukti pendukungnya ya. Jadi ini hanya yakin tanpa bukti adalah adh ya. Ya. Jadi selama belum ada buktinya itu disebut dengan perasaan. Ya kayak tadi kita misalnya tadi untuk yang perempuan ketika dia perasaan tadi misalnya ketika tadi dia berpuasa kemudian sudah buka kemudian tiba-tiba dia bilang perasaan tadi sebelum buka merasa sudah libur deh gitu. Itu selama selama buktinya nggak ada gitu ya, paspornya nggak ada buktinya, ya maka masih dianggap dhon dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang dianggap yakin. Kemudian yang keempat baru al-ilmu. Al-ilmu atau yakin lah ya. Jadi kita sudah meyakini dan sudah jelas ada buktinya
baik berupa informasi yang kita dengar atau berupa mata yang kita lihat, sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita rasakan langsung. Oke. Jadi kalau adzan tadi kita contohkan tadi, kalau adzan itu kita masih berprasangka apakah tadi sudah masuk waktu libur atau enggak, atau kalau misalnya al-ilmu berarti kita sudah melihat secara langsung, sudah merasakan secara langsung ya, sudah ada buktinya, baru itu dianggap sesuatu yang diyakini dan itu sudah nanti berkaitan dengan pahala dan dosa ya. Jadi kalau misalnya selama perempuan itu masih ngerasa, masih berprasangka atau perasaan ya dia libur atau enggak, ya, itu masih dianggap dia belum sampai kemudian ada buktinya, sampai kemudian dia melihat secara langsung atau dia merasakan secara langsung, ya. Kan kalau perempuan kan insya Allah paham lah maksudnya bagaimana tahu dia benar-benar libur itu ya nggak ada sesuatu yang keluar gitu, itu baru dianggap benar, maksudnya baru dianggap dia pasti sudah libur sholat, libur puasa dan sebagainya gitu ya. Jadi selama dia belum melihat ada buktinya maka masih dianggap ya, dia belum libur gitu ya. Oke. Nah, al-ilmu ya, al-ilmu yang kita apa namanya sedikit lagi ya. Jadi ada al-ilmu, ada ainu, ada haqqu ya. Ini kalau nggak salah masing-masing ada di Al-Quran, ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, ya. Ya, ilmu yaitu kita mengetahui berdasarkan ilmunya, berdasarkan ilmu atau informasi, ya. Ilmu atau informasi. Misalnya seperti ya, ilmu yakin contohnya kalau dalam masalah syariat misalnya seperti kita seperti kita mempelajari sejarah sirah Rasulullah SAW. Ini kan adalah ilmu, ya, ilmu, informasi, ya. Ini yang jaraknya jauh. Misalnya kita mempelajari tentang sirah. Walaupun kita nggak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita mendapatkan banyak sekali pelajaran atau ilmu-ilmu yang menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini konteksnya adalah keyakinan dan juga iman ya, ini juga berkaitan dengan iman ya. Karena kalau kita menggunakan akal saja tanpa iman, ya bisa jadi kita cuma dapat informasi, tapi kita masih menganggap oh ini belum tentu benar ada gitu. Tapi karena kita menggunakan iman, maka apapun cerita sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita anggap itu ada dan benar ya, tentunya dari sisi yang benar ya. Oke, jadi ilmu yakin itu adalah ilmu ya yang kita dapat dari kita cerita dari orang atau penyampaian dari orang ya. Kita tahu ada Rasulullah itu ada karena kita mendengar cerita dari orang tua kita, guru kita, ustazah kita. Itu kita yakini, kita anggap itu ilmu ya. Ada Rasulullah itu ada. Jadi kita nggak berprasangka lagi tapi yakin bahwasanya Rasulullah itu ada karena kita mendengarkan ilmu dan cerita-ceritanya. Oke. Atau misalnya nggak usah jauh-jauh, kita mendengar tentang Ka'bah. Walaupun kita belum pernah merasakan secara langsung, melihat secara langsung depan mata ya, bukan di HP, bukan di apa, tapi kita anggap Ka'bah itu ada karena kita mendengar cerita atau pengetahuan daripada orang yang udah pernah ke sana. Ya, misalnya kita punya orang tua atau kerabat yang habis umroh, habis haji. Nah, dia cerita habis dari Mekah, berarti kan di sana ada Masjidil Ka'bah, berarti kan kita yakin, oh Ka'bah itu ada, gitu. Karena kita mendengarkan berdasarkan ilmu yang kita dengar, yang cerita yang diceritakan oleh orang. Jadi dianggap itu tuh ilmu yakin. Ini nanti kaitannya dengan iman, ya kita percaya atau enggak gitu, ya. Tapi dianggap ini tuh ada, ya pengetahuan ini ada karena memang itu disampaikan oleh orang dan kita dengar. Oke. Kemudian tingkatan kedua, ya, ainul yakin, yaitu mengetahui secara langsung dengan melihat ya. Jadi kalau tadi misalnya Ka'bah itu kita dengar dari orang cerita orang, maka ainul yakin ini sudah pada tahap kita datang ke sana secara langsung dan kemudian melihat secara langsung depan mata kita itu ada Ka'bah di depan mata kita ya, depan mata kita ya. Maka itu dianggap sudah ainul yakin.
Lalu seperti misalnya Rasulullah, ya insya Allah nanti di akhirat kita bertemu dengan beliau, maka nanti ketika itu sudah melihat baru disebut ainul yakin, melihat dengan mata kepala kita sendiri, ya depan mata kita, disebut dengan ainul yakin, ya tingkatan yang kedua, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah haqqul yakin, yaitu mengetahui dengan pasti telah merasakannya dan menyentuhnya secara langsung, ya secara langsung. Maka ini seperti kita sudah di Ka'bah, kita sudah mencium Hajar Aswad, ya, kita menyentuh Ka'bah di Multazam itu baru dianggap hakul yakin. Ya. Karena kalau masih mata, ya mungkin belum terlalu kuat, bisa jadi kita mungkin itu mata itu ilusi atau yang sebagainya. Tapi kalau sudah hakul yakin, benda itu kita pegang, kita lihat, kita rasakan, baru kemudian disebut dengan hakul yakin. Ya, ini diberikan contoh ya seperti misalnya kalau tadi ilmu yakin itu seperti kita pengetahuan tentang keyakinan adanya surga dan neraka itu cerita-cerita dari Al-Qur'an, dari Allah, dari Rasulullah, dari ustaz, dari guru tentang surga dan neraka itu seperti ilmu yakin yang penting kita yakin dulu tanpa ragu bahwasanya surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu jelas adanya. Ini adalah ilmu yakin ya. Karena kita masih belum sampai pada tahapan selanjutnya. Maka kemudian ketika sudah sampai nanti kita di akhirat, kemudian nanti ya kita meninggal, kemudian nanti dibangkitkan lagi di akhirat ya. Diperlihatkan kepada seluruh manusia nanti ada surga dan neraka di depan mata kita. Itu baru sampai ainul yakin ya. Ketika nanti bentang mahsyar, nanti kita melihat surga dan neraka dibentangkan. Walaupun kita belum masuk, tapi kita sudah diperlihatkan maka sudah sampai pada tahapan ainul yakin, kita melihat secara langsung neraka, surga dan neraka itu depan mata kita. Baru kemudian setelah itu kemudian masing-masing dimasukkan dalam tempatnya ya. Yang ahli surga, semua kita ahli surga semua, dimasukkan ke dalam surga, kemudian neraka dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah, maka itu sudah menjadi tingkatan hakul yakin. Ketika kita sudah selain tadi melihat, kita juga langsung kemudian masuk ke dalam surga, melangkah dan benar-benar berdiri di dalam surga, baru kemudian itu disebut dengan hakul yakin, yaitu kita benar-benar sudah merasakannya. Setelah tadi kita tahu ada surga dan neraka, kemudian yang kedua kita melihat secara langsung depan mata kita surga dan neraka, lalu kemudian kita masuk surga dan merasakan surga itu, merasakan keindahannya, kemudian kemuliaannya, kenikmatannya, itu disebut dengan hakul yakin. Kita benar-benar sudah yakin ya dari hati, dari perasaan, maksudnya surga neraka itu ada karena kita sudah melihatnya secara langsung ya. Makanya seperti Rasulullah SAW ya, ketika beliau di Isra Mi'rajkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau diajak jalan-jalan ke surga dan neraka. Beliau sudah pada tingkatan hakul yakin karena beliau selain dapat didapatkan informasi dari Allah, beliau sudah pernah dibawa ke langit, diperlihatkan surga dan neraka, dan beliau juga pernah dimasukkan ke dalam surga. Jadi beliau sudah pada tingkatan hakul yakin. Satu-satunya manusia yang sudah pernah melihat dan merasakan surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau adalah imannya yang paling kuat. Makanya apapun yang disampaikan oleh beliau ya tentang surga dan neraka, maka itu wajib diimani dan diyakini oleh para sahabat dan umat seluruhnya. Oke, ya. Sepertinya jelas ya. Insya Allah sudah berkali-kali diulang dan dibahas. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kaidah ya. Kaidah turunan dari kaidah yang kedua. Kaidah kedua apa tadi? Ya, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa gugur disebabkan adanya keraguan. Oke. Ya. Benar. Oke. Yang pertama, al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Oke. Oke, sebelumnya para santri atau murid-murid yang mungkin ada tanggapan atau apapun itu ya, karena di sini menggunakan audio yang berbeda, jadi nanti raise hand aja. Karena kalau misalnya ngomong
apa namanya, Anda belum nggak langsung dengar gitu di resign atau di chat, nanti baru Anda dengarkan ke mana, ke audionya gitu. Karena kalau Anda dengar langsung jadinya double. Oke. Kaidah-kaidah turunan daripada kaidah yang kedua. Yang pertama, al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Hukum asalnya, kondisi sekarang itu tidak akan berubah daripada kondisi sebelumnya. Oke. Mudah-mudahan itu tetap dengan kendala. Ya. Oke. Al-aslu baqa'un ma kana ala ma kana. Ya, hukum asalnya itu kondisi sekarang itu tidak berubah daripada kondisi sebelumnya. Ya, ini sebenarnya sudah disebutkan dari salah satu contohnya, yaitu ketika tadi santri ya, perempuan kan pasti memiliki liburan bulanan ya. Jadi apa misalnya ketika dia sudah berpuasa satu hari, kemudian ketika dia maghrib berbuka, kemudian malamnya dia baru sadar atau baru yakin, maka sebelumnya itu tidak berubah ya. Ya, ketika tadi dia sudah berbuka puasa, kemudian dia sudah setelah itu dia baru sadar dan yakin kalau setelah itu dia libur ya, datang bulan, maka puasa yang sebelumnya itu walaupun dia ragu-ragu apakah dia dari sore atau enggak, maka puasanya itu hukumnya tetap maksudnya pahalanya apa namanya, tetap tetap sah gitu ya, hukumnya tetap sah ya, tetap sah karena kondisi sekarang itu tidak merubah daripada kondisi sebelumnya. Maksudnya bukan berarti ketika kita eh, kita bilang apa namanya, ketika perempuan itu ya, ketika santri itu baru sadar ya, baru sadarnya itu eh, setelah berbuka, maka itu tidak membuat puasa tadi itu sebelumnya menjadi tidak sah ya. Dia sudah berhasil, sudah dianggap berpuasa satu hari penuh walaupun dia ragu-ragu apakah tadi dia eh, keluarnya itu sebelum maghrib atau setelah maghrib. Jadi kalau dia itu, ini sebenarnya tergantung keyakinan aja. Kalau dia masih ragu-ragu, maka tadi dianggap puasanya sah. Tapi kalau dia yakin, ya kalau dia udah yakin misalnya, oh ini tadi sebelum maghrib, ya udah berarti dianggap puasanya batal karena tadi dia yakin itu sebelum maghrib gitu, sebelum berbuka. Kalau dia masih ragu-ragu, maka kaidah fikihnya adalah dia dianggap masih yakin bahwasanya dia masih belum batal. Kalau dia sudah yakin itu beda cerita. Kalau misalnya dia udah yakin, oh tadi misalnya dia ngeceknya mungkin baru setelah maghrib, kemudian tapi dia bilang, aku yakin banget kalau misalnya tadi batalnya keluarnya sebelum maghrib atau pas masih puasa. Ya sudah, berarti itu nanti dianggap puasanya batal gitu karena sudah apa namanya, sudah keluar duluan sebelum maghrib gitu ya. Jadi apa namanya, masalah pahala sama dosa ini dia tergantung kepada keyakinan aja. Kalau kita yakin ya udah, kalau kita yakinnya benar, yakinnya salah ya nanti pahala dan puasanya tergantung pada itu. Kalau kita ragu-ragu baru itu masih dianggap benar. Dianggap pada posisi sebelumnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita berpura-pura atau mengklaim kita ragu-ragu ya dengan sengaja ya. Itu maksudnya itu kan kita kita ngomong ke orang itu ragu-ragu itu
harus berdasarkan dari kita sendiri. Kalau kita benar-benar ragu-ragu, ya udah ragu-ragu gitu. Bukan kita kemudian pura-pura ragu ketika ditanya sama orang lain misalnya gitu, sama teman, sama ustazah, kita pura-pura ragu itu dianggap tidak berlaku. Yang berlaku adalah ketika kita benar-benar beragu-ragu dari kita sendiri gitu, ya. Kemudian juga contoh lain, ya ini puasa juga. Misalnya kalau kita mau buka puasa lagi, mau sahur, ya qadarullah mati lampu. Kita kalau sahur ataupun berbuka, ya kita menggunakan patokan masjid terdekat, misalnya mungkin masjid Al-Ikhlas, musola Al-Ikhlas, ya, Al-Ihsan yang terdekat ini, ya, yang di dekat Rumah Kayu, atau Masjid As-Salam misalnya untuk yang di asramanya yang bukan Al-Islam, ya. Atau misalnya kalau Al-Islam mungkin patokannya Al-Islam, atau mungkin Masjid Al-Ihsan yang di ujung sana gitu. Pokoknya menggunakan masjid terdekat, ya. Ketika sahur, ya, pas jam-jam sahur, mau sahur, ya, itu tiba-tiba mati lampu sehingga kita tidak bisa mendengar suara azan di masjid, suara azan di musola, ya. Maka ketika kita melakukan sahur, ya, di waktu sebelum subuh, kemudian tiba-tiba mati lampu sehingga kita tidak mendengarkan tanda-tanda subuh, maka dianggap waktu itu masih belum subuh sampai ada, ya, sampai ada bukti atau kita yakin itu sudah subuh. Misalnya, apa yang menandakan pasti sudah pagi itu apa? Kita lihat kondisi langit kita udah mulai terang atau udah kelihatan tanda-tanda terbit, ya. Itu kan sudah jelas berarti sudah lewat subuh. Karena nggak mungkin sholat subuh itu ketika sudah terang, ya. Kita dengar azan maupun dengar azan, tapi ketika sudah ada bukti, ya, bahwasanya itu sudah pagi, sudah terang, kan berarti sudah lewat, berarti itu sudah dianggap, itu sudah masuk azan dan sudah dianggap sudah selesai sholat, berarti sudah nggak boleh sahur lagi. Tapi selama kita belum menemukan tanda-tanda terang, ya, maka walaupun misalnya di masjid itu sudah azan, tapi karena kita tidak mendengar suara azan, maka dianggap kita masih bisa sahur sampai kemudian ada waktu, ya, ada bukti kalau itu sudah melewati azan. Kecuali lagi, kecuali kalau kalian sudah yakin itu sudah subuh, ya. Jadi walaupun kalian nggak dengar azan, tapi kalian yakin atau kalian menggunakan bukti, misalnya kalau sekarang zaman sekarang gampang sih ya untuk menggunakan alternatif selain azan. Misalnya sekarang ada HP atau ada jam. Itu kan kita sudah bisa matok nih, misalnya biasanya azan itu jam 5.30, jam 4.30 misalnya. Atau misalnya di HP sudah punya mungkin yang punya Muslim Pro atau punya BSI kan nanti pasti nanti ada azannya sendiri itu. Maka ya sudah, kalau kita sudah ada itu kan berarti kita sudah yakin, ya, itu sudah bisa dijadikan patokan gitu selain azan, ya. Ini betul berlaku kalau misalnya kayak tadi itu misalnya kita di pedalaman atau misalnya Baduy yang mungkin primitif mungkin yang nggak punya alat-alat teknologi, ya. Ya kan mereka patokannya menggunakan langit gitu. Jadi tidak menggunakan HP atau apa gitu, ya. Maka kalau kita ada bukti-bukti lain pendukung-pendukung, ya maka ya udah itu kan cukup membantu. Kan contoh gitu. Jadi kalau misalnya misalnya kita yakin ini sudah subuh karena kita melihat di HP kita, ini sudah masuk waktu azan. Atau misalnya di HP di jam, kita ini udah jam 4.30 nih, udah pasti azan nih. Berarti kita ya udah dianggap pokoknya intinya itu aja. Kalau kita udah yakin, maka itu dianggap itu terjadi gitu. Kalau misalnya kita yakin ini udah azan, udah masuk waktu subuh, maka udah dianggap itu sudah tidak berlaku lagi untuk sahur. Oke? Itu ya. Jadi kondisi sekarang itu tidak akan merubah daripada kondisi sebelumnya, ya.
Oke. Bentar. Halo ya, izin bro di pengajar nih. Oke. Oke. Yang kedua, al-aslu fil umuril 'aridati al-'adamu. Hukum asal dalam suatu perkara yang baru itu tidak ada. Tidak dianggap ada sampai adanya bukti. Oke. Tidak dianggap ada sampai adanya bukti. Jadi hukum dalam suatu perbuatan atau klaim atau pengakuan itu dianggap tidak ada sampai adanya bukti, ya. Oke, mungkin bagi yang belum paham, contoh misalnya, ya kemarin udah dikasih contoh juga, yaitu gampangnya begini, saya mau minjem uang ke, mungkin mungkin ke teman saya misalnya. Kemudian misalnya saya minjem 100.000 dengan syarat temponya ganti 1 hari. Ya, anggaplah 1 hari lah gitu. Oh, pinjem ya, nanti besok gua ganti dulu. Pinjem dulu 100, besok 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 ganti gitu. Kemudian, nah, setelah sehari habis, sudah, kemudian teman saya ini nagih gitu. Diganti dong duit gue kemarin gitu. Nah, terus gue bilang, udah gue ganti gitu. Eh kemarin apa udah gue ganti gitu. Ya, ini kan dia ngomong, ini kan berarti dia ngada-ngada gitu istilahnya. Ngada-ngada, ya. Maka ini dianggap tidak ada sampai adanya bukti. Saya dianggap lunas ya ketika sudah ada buktinya. Oh, ini uangnya nih, gue udah ganti. Atau misalnya nih gue ada buktinya nih transfer nih. Baru itu dianggap dia sudah lunas. Selama tidak ada bukti, selama belum ada bukti, maka dianggap tidak ada sampai tadi adanya bukti. Oke, gampangnya seperti itu, ya. Jadi sesuatu yang baru itu dianggap tidak berlaku, dianggap tidak ada, ya, sampai adanya bukti. Jadi selama saya tidak ada bukti uang atau bukti transfer misalnya, maka selama itu pula saya masih dianggap punya hutang, atau si peminjam itu dianggap masih punya hak untuk terus menagih sampai ada buktinya. Oke. Nah, waktu minggu lalu tuh ada yang nanya atau apa nggak salah ya. Apa sih? Kalau apa pokoknya itulah. Kalau apa namanya? Apa ya kemana tuh ya? Pokoknya bilang kalau misalnya ganti terus kemudian pokoknya selama belum ada buktinya, maka itu dianggap tidak ada. Walaupun udah bilang, oh udah gua ganti ini 100.000 misalnya, atau kemarin udah bilang gini-gini, itu dianggap tidak ada sampai ada buktinya. Ya. Dan yang penting
Selain ada bukti dan juga adalah keyakinan dari antara kedua belah pihak. Kalau saya yakin ini uang saya dan si peminjam teman saya ini yakin ini uangnya dia yang dikembalikan, maka baru dianggap itu lunas. Tapi walaupun uangnya ada, kemudian si temanku ini menganggapnya itu bukan uang dia, ya dianggap masih berhutang dan dia masih berhak nagih gitu. Jadi harus sampai benar-benar ya, dua-duanya yakin. Istilah tuh bahasanya tuh deal gitu lah, dua sama-sama deal, sama-sama enak, itu baru dianggap. Karena kalau selama itu ya maka dianggap tidak ada. Karena rumusannya dalam dalam kaidah dalam muamalah, fikih muamalah itu adalah pasti di mana-mana, yaitu yang penting adalah kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak dalam jual beli. Jadi muamalah ya. Muamalah itu termasuk pernikahan, jual beli dan sebagainya. Itu yang paling penting adalah kedua belah pihaknya itu sepakat, mengetahui dan setuju ya. Masalah pernikahan. Masalah pernikahan itu tidak sah kalau misalnya dalam pernikahan ya kan berarti kan antara laki-laki dengan wali perempuan atau dengan perempuannya. Kalau misalnya laki-lakinya, misalnya ini ada akad, misalnya ini sudah ada akad, ya, sudah ada akad. Kalau misalnya laki-lakinya tidak tidak sepakat, ya maka pernikahan itu tidak sah. Atau kalau misalnya akad, kemudian si wali ini si walinya ini tidak misalnya tidak terima atau misalnya nggak mau lah, nggak ridho, ya itu maka dianggap tidak sah gitu. Karena tadi dalam amalat itu dia adalah intinya kesepakatan atau keridhoan, kerelaan kedua belah pihak ya. Bahkan mungkin dalam kondisi zaman dalam kondisi para ulama itu dalam kondisi tertentu menyebutkan bahwasanya termasuk juga kerelaan daripada pihak perempuan ya. Walaupun pihak perempuan ini dia nggak dianggap sebagai suatu rukun, tapi ketika misalnya perempuan ini misalnya dia ini nggak rela misalnya atau nggak ridho dia dinikahkan sama seseorang, maka dianggap tidak sah gitu ya. Misalnya seseorang misalnya menikahi seseorang perempuan gitu. Kan perempuan nggak mungkin nikahnya dengan perempuan, tapi maksudnya dinikahkan oleh walinya. Walaupun walinya menikahkan dia dengan laki-laki, tapi ketika perempuan ini nggak terima, nggak mau gitu, maka beberapa ulama mengatakan itu tidak sah gitu ya. Karena ini adalah antara kesepakatan antara kedua belah pihak atau semua pihak lah gitu bahkan. Jadi selain laki-laki, kemudian juga si wali perempuan dan juga perempuan. Oke. Jadi kaidahnya adalah bahwasanya ya kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke. Kemudian juga termasuk seperti jual beli ya. Jual beli itu sah ketika ada akad yang dimana si pembeli itu rela ya dan si penjual itu rela ya. Kalau misalnya yang satu tidak rela, yang satu rela, maksudnya mungkin berarti satu paksaan kan, maka dianggap tidak akan pernah sah. Muamalah itu tidak akan pernah sah, transaksi tidak akan pernah sah, jual beli tidak akan sah, pinjam meminjam tidak sah kalau misalnya salah satu di antara kedua belah pihak atau semua pihak ini ada yang tidak ridho ya. Ya misalnya kalau yang dua pihak itu berarti seperti misalnya gua minjem uang sama lu gitu misalnya. Kalau misalnya gua mau, lu nggak mau, ya nggak bisa dong gua maksa gitu. Maksudnya maksa dan kemudian minjem, kemudian dia nggak ada itu ya dianggap berarti dia merampok gitu, merampas ya, bukan meminjam. Meminjam itu berarti ya gua pinjem, lu terima gitu. Ya maksudnya lu rela gitu uangnya dipinjem ya. Baru dianggap pinjam meminjam. Karena kalau tadi misalnya tadi dia nggak rela, dia nggak ridho, ya berarti dianggap saya ini merampas ya atau mencuri gitu ya. Jadi intinya kedua belah pihak ya, karena nanti ini kaitannya juga dengan kayak pahala dan dosa. Kalau kita eh, kalau misalnya kalau misalnya saya minjem uang ke teman, kemudian temannya ini rela dipinjam, ya berarti nanti kan ketika dibalikin jadi pahala. Tapi kalau misalnya saya minjem, dia nggak terima, kemudian akhirnya saya paksa, baru nanti kan hitungannya jadi perampasan, nah itu menjadi dosa gitu, ya. Jadi intinya dalam muamalah, dalam transaksi apapun itu, pernikahan dan sebagainya, itu kaitannya adalah dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena itu dikaitnya dengan dosa dan pahala, ya. Kalau misalnya walaupun mungkin bentuknya sama ya, tapi kalau misalnya beda niatnya atau beda 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 akadnya, bukan beda akadnya, beda perasaannya, nanti bakal beda juga gitu. Walaupun misalnya nih dalam meminjam, pinjam meminjam, apa namanya?
saya minjem uang daripada teman, kan sama-sama ngambil uang, dikasih uang, ya, atau sama-sama ngambil uang gitu. Beda antara yang minjem sama-sama rela dengan minjem sama satu tidak rela. Kalau yang satu ya dihitungnya meminjam, yang satu dihitungnya berarti rampas kan gitu. Walaupun sama-sama bentuknya ngasih uang, uangnya sama, nominal sama ya. Dari orang yang sama ke orang yang sama, ya tadi hanya karena beda perasaan ya aja sama akadnya aja istilahnya itu, maka nanti jadinya nanti bakal berbeda. Termasuk juga seperti misalnya akad juga sangat mempengaruhi banget. Kalau misalnya temanku ngasih uang 100.000, itu nanti ya kalau akadnya bakal menentukan. Kalau akadnya meminjam, ya berarti nanti saya punya hak, punya punya kewajiban untuk mengembalikan. Tapi kalau misalnya akadnya adalah memberi, ya berarti saya nggak punya kewajiban. Maksudnya nggak ada kewajiban untuk mengganti gitu, ya. Sama-sama dia ngasih uang 100.000, uang 1 juta misalnya, ya diberikan dari dia orangnya sama ke orang yang sama juga ke saya misalnya, itu kalau akadnya beda ya nanti bakal beda juga nanti ke apa namanya ke kewajibannya gitu. Kalau misalnya di akadnya adalah meminjam, maka selama itu pula saya punya kewajiban untuk mengganti, dan kalau misalnya tidak mengganti-ganti maka selama itu pula dia akan dapat dosa gitu. Tapi kalau misalnya di akadnya adalah memberi, ya memberi nih, gue beri nih, dia bilang akadnya memberi nih, gue beri nih uang lu 100.000, ya udah berarti tidak ada kewajiban bagi saya untuk mengganti uang dia 100.000 sampai kapanpun gitu. Begitu pula terhadap seperti pernikahan, ini paling gampang sih sebenarnya. Jadi yang membedakan itu adalah akad ya, bedalah akad. Seseorang tuh bisa halal, bisa haram, nanti akan dibahas nanti ya, akan dibahas nanti pada kaidah selanjutnya. So, apa namanya haram atau halalnya seorang perempuan itu ya karena akad itu yang menentukan ya. Ya misalnya mungkin buat santri-santri lah mungkin ya yang insya Allah paham lah. Misalnya dalam pernikahan kan pasti kan ada namanya ya istilahnya itu ya apa ya bahasanya eh berhubungan badan lah itu istilahnya. Itu apa namanya yang menentukan itu apa namanya pahala atau dosa itu adalah ketika akadnya itu, atau nggak usah jauh-jauh. Paling gampang misalnya berpegangan tangan. Yang satu ada akadnya sebelumnya, yang satu tidak ada akad. Itu nanti bakalan beda gitu. Sama-sama orangnya sama, lakinya sama, perempuannya sama, sama-sama pegangan tangan misalnya. Yang satu pahala, yang satu dosa. Yang satu pahala kenapa? Karena ada akadnya. Laki-laki itu ya apa namanya mengucapkan akad ijab, ya mengucapkan qabul dari wali yang mengucapkan ijab gitu. Jadi dibilang qabul itu berubah menjadi sah. Istilahnya itu mau diapain pun juga menjadi apa namanya itu adalah istrinya menjadi sah gitu, menjadi istrinya. Jadi hanya karena akad omongan antara orang laki-laki dengan wali laki-laki, hanya sekedar omongan aja ya itu bisa merubah semuanya, merubah kondisi status gitu ya. Yang tadinya perempuan itu dia hanya seorang gadis menjadi seorang istri yang dimana dia punya kewajiban langsung keluar semua kewajibannya gitu ya. Itu maka itu adalah akad gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada akad, ya mau itu perempuannya seperti apapun atau misalnya mau laki-laki itu ngapain bersama perempuan itu tetap akan dosa gitu ya. Karena tidak ada akad, tidak ada apapun gitu. Jadi dan dia tidak punya kewajiban apa-apa dan juga dia tidak bisa dipanggil sebagai seorang istri gitu ya. Selama tidak ada akad ya. Karena akad ini kan cuma omongan doang, emang omongan, tapi itu syariat gitu, ya, syariat ya. Jadi akad ini benar-benar mempengaruhi dan membedakan mana pahala, mana dosa, mana qada muamalah, mana pinjam, mana memberi, mana menghutangi, mana menyewa dan sebagainya gitu, ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Ini yang paling penting itu adalah bagaimana tadi ini tambahan ya berarti apa namanya yang paling penting dalam dalam syariat dalam muamalah itu adalah yaitu yang keridhaan antara satu sama lain ya. Kalau dalam pernikahan itu berarti laki-lakinya ridho, dia mau sama perempuan itu, kemudian juga si walinya juga mau anaknya sama si laki-laki itu, dan juga tambahannya adalah termasuk juga si perempuan itu dia mau nggak kalau dia dinikahin sama itu, maka dianggap ini pernikahan ini sah ya dan insya Allah berpahala gitu. Nah, kemudian juga dalam sisi pinjam meminjam atau memberi
atau penghutangan, maka baik peminjam, pemodal, penghutang atau yang dihutangi, dimodali, dihutangi, maka itu ketika semuanya sepakat, semuanya rela, semuanya ridho, ya maka itu dianggap menjadi sah. Ya, saya minjam uang sama salah satu santri, kalau misalnya santrinya ridho, maka saya dianggap meminjam. Tapi kalau misalnya sampai saya minjam uang oleh salah satu santri, tapi santrinya itu nggak rela, maka dianggap saya merampas. Itu gambarnya seperti itu, ya. Dan yang kedua tadi adalah akad, ya. Akad tadi menentukan, ya ini tadi poinnya tadi, yang kedua tadi adalah akad, ya. Akadnya itu menentukan akadnya apa, itu juga yang membedakan. Kalau akadnya itu meminjam, maka jadi meminjam, siapa harus mengembalikan. Kalau misalnya akadnya itu adalah memberi, ya maka saya tidak harus mengembalikan atau mengganti gitu. Ya itu nanti inisiatif aja gitu. Tidak ada kewajiban dan tidak ada dosa kalau misalnya nggak diganti gitu, ya. Ya, apa namanya dalam masalah akad ini juga adalah salah satunya adalah apa namanya syahadat, ya. Kalau misalnya syahadat ini kan dia walaupun cuma omongan tapi kan dia mempengaruhi status, ya, yang tadinya dia kafir jadi muslim, ya. Ya itu maka dianggap sebagai apa namanya pembeda atau penentu, ya. Jadi jangan main-main, jangan maksudnya ini nggak bisa dianggap jadi hal yang sepele gitu, ya. Makanya kalau dalam pernikahan itu, ya, dalam pernikahan itu apa namanya itu walaupun kita bercanda itu tetap jadi beneran, ya, tetap jadi beneran. Makanya tadi kenapa dibilang apa namanya walaupun cuma omongan, ya, tapi kita jangan main-main gitu, karena itu nanti bakal jadi beneran gitu. Ya kalau misalnya meminjam, ya misalnya saya meminjam dengan santri, kemudian santri ini ya dia misalnya dia rela gitu, ya gue pinjemin gitu. Ya itu berarti dianggap beneran, walaupun dia mungkin dalam hatinya saya nggak ridho nih, saya nggak rela nih, tapi karena saya terpaksa, saya nggak enak, kemudian saya bilang iya gitu. Makanya apa namanya itu akad yang menentukan, ya. Termasuk juga adalah ketika misalnya pernikahan juga, ya kan sudah tahu lah. Pernikahan itu adalah main-main itu beneran dan beneran itu beneran gitu. Jadi walaupun misalnya 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 seseorang laki-laki, dia misalnya seorang laki-laki dia istilahnya itu ya dia cuma main-main gitu sama seorang laki-laki yang punya anak perempuan misalnya, ya. Kan ketika sudah terpenuhi semua rukunnya, tapi walaupun dia cuma main-main, ya nggak beneran, itu tetap jadi beneran gitu, tetap jadi beneran, ya. Dia itu tiba-tiba otomatis jadi sah gitu, ya. Walaupun dia misalnya niatnya itu dia nggak serius, ya, nggak serius. Tapi ketika dia apa namanya memenuhi semua syaratannya dari akad sampai sampai rukun, ya, maka semuanya itu akan menjadi sah. Nah, ya, apa namanya misalnya saya punya temannya itu apa namanya mungkin punya adik perempuan misalnya atau punya kakak perempuan misalnya cuma main kata-kata gitu aja, itu kalau misalnya dia berhak jadi wali, kemudian kata-kataan dan ada saksi dan sebagainya, itu maka benar jadi sah walaupun dia itu cuma main-main juga. Begitu pula perceraian juga gitu, ya. Walaupun kita sama istri kita misalnya ini untuk laki-laki, ya, walaupun ya sama istri kita cuma main-main doang gitu, bilang menceraikan kamu sampai 3 kali misalnya, itu otomatis sudah cerai gitu, ya. Walaupun dia cuma main-main nggak ada seriusan, ya. Makanya kita harus berhati-hati juga gitu dalam masalah akad ini, dalam masalah apa namanya sigot atau kita ngomong, ya, dalam masalah pernikahan, dalam masalah lain-lain, ya, harus benar-benar serius. Maksudnya sesuai dengan apa yang ada di hati. Kita mau minjemin uang, ya kita kalau kita ngomongnya kita pinjam, iya saya pinjemin, ya maka itu berlaku, ya, maka itu berlaku walaupun mungkin dalam hatinya, ya, dalam hatinya dia dianggap. Tadi kan mungkin mungkin ada pertanyaan, kok tadi bilangnya nggak rela dan sebagainya. Kan ini maksudnya dalam sisi sighah, dalam sisi akad, ya, secara langsung, secara apa namanya, secara zahir, ya. Secara zahir, ya. Secara zahir, maka apa namanya, secara kontekstual, secara omongan, ya, ini dianggapnya omongan. Karena kalau dalam masalah hati itu kan nggak bisa dikuasai oleh manusia. Maka syariat ini melihat daripada zahirnya, ya. Jadi walaupun misalnya dia dalam hati misalnya saya nggak rela, tapi dalam omongannya dia rela, ya maka itu dianggap itu sah gitu. Ya, ini dalam masalah akad, ya. Jadi dalam masalah muamalah
Jangan kita bermain-main ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba semua syaratnya terpenuhi gitu ya. Oke, tadi sampai mana tadi ya, malah ke mana-mana. Oke. Tapi itu dua itu termasuk yang perlu dipahami juga oleh santri-santri, yaitu tadi pertama tadi adalah kerelaan, yang kedua tadi adalah akad ya. Yang ketiga, al aslu idhafatul hadatsi ila aqrabi waqtihi. Oke. Saya mungkin sampai ke sebelum ketiga ini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nanti kalau mau ada silakan diresen aja atau kasih di chat karena audionya saya lepas. Oke. Dan ketiga, ya gimana bro? Mau 17 ya? Oh iya, ini mah Prabowo Ultan ya. Iya, ntar lagi nanti kan deh. Oke, al aslu idhafatul hadatsi ila aqrabi waqtihi. Hukum syariat itu berdasarkan pada sebabnya kejadian yang terdekat. Nah, masa kejadian yang disebut dengan sebab terdekat ya. Contohnya ya walaupun sudah diberikan sebelum pertemuan sebelumnya, contohnya misalnya eh, misalnya ibu hamil. Seorang ibu hamil kemudian dia keguguran. Maka kita lihat runtut tarik ke belakang. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya nggak cuma satu, tapi ada banyak. Contoh misalnya, biar gampang ya. Ibu ini keguguran, misalnya di hari Kamis. Hari ini berarti, misalnya mungkin hari Kamis. 3 hari sebelumnya, berarti ada hari Rabu, Selasa, Senin. Senin, Selasa, Rabu. Contohnya misalnya, di hari Senin, ternyata ibu ini ketendang sama orang. Ya, atau dipukul lah sama bocah misalnya. Bisa iseng gitu misalnya. Kepada perutnya gitu. Kemudian di hari kedua, di hari Selasa, ibu ini jatuh dari motor. Ya, jatuh dari motor. Di hari Rabu, di hari ketiga, ya, hari pertama kedua tadi belum belum keguguran. Hari ketiga dia ngangkat ibu ini mungkin ngangkat berat-berat misalnya, yang berat yang over lah misalnya nggak boleh gitu. Di hari Kamisnya ternyata keguguran. Maka ketika keguguran ini sebabnya apa? Apa kita bisa bilang ini sebabnya dari mana? Bedanya adalah dari sebab yang terdekat. Oke, hari Kamis. Sehari sebelumnya ngapain? Hari Rabu. Dia ngapain? Ngangkat berat. Berarti kita anggap keguguran itu ya karena dia apa namanya ngangkat berat ya. Ini dalam sisi kaidah ya, fikih ya. Jangan dikaitkan, maksudnya nggak bisa diberlakukan di kaidah lain seperti medis atau lain sebagainya. Kalau dalam medis ya mungkin bisa dibilang dia mungkin kegugurannya karena jatuh dari motor atau dari apa misalnya jauh-jauh dari sebelumnya. Tapi misalnya kita lihat dari syariat, syariat itu dia menganggap daripada yang terakhir ya. Maksudnya ibu ini dianggap salah atau enggak itu ya sesuai dengan kejadian terdekat ya. Kalau misalnya dia di hari sebelumnya itu diangkat berat, ya berarti dianggap keguguran itu karena dia ngangkat berat. Kalau misalnya saya sebelum ternyata dia karena jatuh dari motor, maka dianggap keguguran itu karena dia jatuh dari motor. Oke, itu ya. Ini contohnya, misal contoh ya.
ya. Kemudian contoh lain itu apa ya? Misalnya seperti apa ya? Misalnya seperti ya Allah. Anggaplah misalnya ini untuk apa ya yang saya dapat yang nyampe itu atau misalnya perempuan deh, misalnya perempuan. Ini sebenarnya nggak udah jauh dengan contoh yang tadi masalah puasa, ya. Ketika misalnya dia berpuasa, kemudian dia pada sore harinya dia berbuka puasa, qadarullah ternyata dia apa namanya? Ternyata dia haid, datang bulan pada sore hari, ya, maka itu dia pada apa kembali pada dasar keyakinan, ya. Kalau misalnya dia yakinnya sebelum maghrib, maka dianggap sebelum maghrib, berarti puasanya batal. Kalau misalnya justru pas sejak zuhur, ya, maka dia dianggap apa namanya batalnya dari zuhur. Kalau dia yakinnya setelah maghrib atau setelah isya, maka dianggap dia batalnya setelah isya, ya. Jadi ini berdasarkan pada keyakinan yang terdekatnya. Dia yakinnya kapan? Kalau misalnya dia ragu-ragu, misalnya apakah saya tadi haidnya itu zuhur atau asar atau isya, ya, maka dia ngambil pada sebab yang terdekat, ya. Ini kalau dia nggak bisa ngambil keyakinan, ya. Kalau misalnya dari siang, sore, malam, yang terdekat yang mana? Yang malam berarti. Misalnya dia di waktu jam 8, kan saat isya jam 7 misalnya. Kalau misalnya dia ragu-ragu, ini apa namanya, haidnya datang dari zuhur kah, atau dari asar kah, atau dari isya kah, maka dianggap dari yang terdekat. Nah, ketika dia awal ngerasa, ya udah dianggap itu dimulai dari situ. Jadi nggak dianggap dari zuhur, nggak dianggap dari asar, seperti itu, ya. Di al aslu al idhafatul hadath ila aqrabi waqti. Jadi kita menandakan semua itu pada sebab yang terdekat. Oke. Nah, contoh lain lagi, misalnya ini mungkin dalam kasus ya, misalnya contoh lah dalam kasus kematian misalnya. Ketika kita ada berita orang mati, kemudian kita ditarik runtutannya, penyebabnya apa, ke belakang gitu. Ke belakang penyebabnya apa? Ternyata banyak. Eh, misalnya pertama ada karena sakit, kedua karena dia mungkin dilukai misalnya, yang ketiga mungkin karena dia kelaparan misalnya, gitu, ya. Maka diambil terdekat dalam runtutan hari itu, misalnya contoh dia lagi-lagi contoh hari Kamis, ya, hari Kamis dia meninggal, kita dengar ada orang meninggal pada hari Kamis misalnya. Kita lihat ke belakang karena dia terkena penyakit misalnya di hari Senin. Yang kedua karena dia pendarahan karena dilukai oleh orang itu misalnya. Yang ketiga mungkin karena dia nggak dapat minum misalnya, atau misalnya dia hari itu dia udah benar-benar lemas, nggak ada apalah gitu. Maka diambil pada hari terdekatnya, misalnya mungkin karena dia nggak dapat air minum, maka dianggap dia mati karena mati kehausan, gitu, ya. Bukan matinya karena pendarahan, bukan matinya karena apa tadi, penyakit, tapi dianggap meninggalnya karena yang terdekat, ya, yaitu karena nggak dapat air minum, mati kehausan lagi istilahnya, mati kehausan. Jadi dalam sisi syariat itu sesuai dengan kaidah ini, kita mengambil yang paling terdekat. Walaupun mungkin dalam sisi jinayatnya, dalam sisi kriminalnya, mungkin dia dianggap meninggal karena dilukai, atau karena dia kena penyakit,
ya itu beda cerita. Itu nanti urusannya sama itu nanti dalam bab lain. Tapi kita dalam bab sisi syariat ya, maka apa namanya dianggap terdekat itu ialah ketika sesuatu yang terjadi terdekat sebelumnya. Oke, insya Allah ini jelas saya udah paham ya. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kelima. Ini apa namanya? Kaidah 4 dan 5. Ini semuanya tercantum di dalam apa namanya kaidah fikih ya, dan harus dipahami dan diketahui. Oke. Al aslu fil asya'i al ibahah, ini kaidah yang cukup masyhur, cukup terkenal ya dalam sisi muamalah ya. Dalam sisi muamalah, al aslu fil asya'i al ibahah. Ini luas banget ya. Hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah boleh. Adalah boleh. Oke. Dalam segala sesuatu itu adalah boleh. Ya. Nah, dalam ini ada sebenarnya ada kaidah penguatnya, yaitu hukum dalam segala hal itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Oke. Kita hidup di dunia ya. Semua yang ada di dunia ini dipersilakan untuk kita lakukan, untuk kita manfaatkan, untuk kita pergunakan. Sampai ada aturan atau kaidah atau dalil yang mengharamkannya atau yang menyatakan itu tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Misalnya, ya ini kita ngambil contoh sisi syariat dulu, ya. Contoh misalnya, dalam sisi muamalah itu ada namanya bisnis, ya. Kita tahu bisnis, ya. Bisnis itu tidak ada di zaman Nabi, tapi ada di zaman sekarang. Segala macam bentuk bisnis, usaha atau apapun itu, hukumnya adalah boleh. Karena tidak ada dalilnya untuk menyuruhnya. Hukumnya adalah boleh sampai ada dalil, sampai ada rumusan atau kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwasanya itu adalah haram. Ya, misalnya bisnis, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, ada hutang berhutang, ada hutang mengutangi, ya. Semuanya itu boleh sampai ada aturan yang menyatakan oh itu ini nggak boleh, ini nggak boleh itu, gitu ya, baru kemudian dianggap diharamkan ya. Atau contohnya dalam penerapan santri misalnya, santri ketika di RTUM ya itu boleh ngapain aja, mau dia ngelakuin apapun, dia punya kreativitas, mau dia menulis, menggambar, ngomong, makan, minum, lain sebagainya, itu semuanya diperbolehkan sampai ada aturan yang melarangnya. Mau santri itu mau main HP, mau bawa HP, mau keluar asrama, mau macam-macam, itu sebenarnya pada asalnya itu diperbolehkan sampai ada aturan, kecuali sampai ada aturan yang melarangnya. Santri boleh nggak main HP pada asalnya? Maksudnya santri itu apa? Santri ini kan namanya kan juga anak-anak. Boleh nggak dia main HP? Boleh aja. Apa haknya? Maksudnya apa larangannya gitu? Apa yang melarang gitu? Maksudnya apa nggak bolehnya gitu? Ya boleh-boleh aja kan. Tapi ternyata
di RTWM misalnya ada aturan, oh santri selama di RTWM tidak boleh membawa HP, tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh menggunakan motor, tidak boleh keluar asrama tanpa izin. Maka itu menjadi sesuatu yang misalnya dilarang lah di RTWM. Tapi selama tidak ada aturannya, misalnya ketika masuk RTWM tidak tertulis atau tidak disampaikan atau tidak di briefing sama ustazah misalnya ketika awal masuk, oh santri nanti ketika di asrama sama di RTWM sampai lulus nggak boleh bawa HP ya gitu. Itu kalau nggak ada kayak gitu atau misalnya nggak dikasih aturan seperti itu, maka pada asalnya boleh-boleh aja gitu, ya kan? Karena kan itu kan tergantung pada masing-masing aja, masing-masing rumah Quran, rumah tahfidz, pesantren gitu, ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Semua itu tergantung nanti pada aturan yang ada gitu, ya. Dan kadang aturan juga kadang mempengaruhi pada dosa dan pahala kita. Walaupun itu aturan-aturan ustadz, aturan ustazah, itu kalau kita langgar kan kita juga yang dosa gitu, ya. Tapi selama tidak ada aturan, maka tidak ada salahnya gitu. Tidak ada salahnya. Oke, ya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu adalah boleh. Tapi ini mungkin kalau misalnya dengan kaidah penguatnya itu segala sesuatu ini dalam sisi muamalah ya, dalam sisi semua hal, aktivitas, kemudian pekerjaan semuanya itu adalah boleh, ya. Boleh sampai ada dalil, sampai ada aturan, sampai ada ketentuan yang menyatakan itu dilarang, ya. Ya, nanti sebenarnya ini ada nanti sebenarnya di sini ada bandingannya, nanti ada ibadah itu nanti kaidahnya adalah ibadah itu semua dilarang kecuali ada dalil yang membenarkannya. Oke, tapi ini kita fokus dulu di ini al aslu fil asya'i al ibahatu. Segala sesuatu dalam dalam muamalah itu adalah boleh, ya. Jadi kamu mau makan, kamu mau minum, kamu mau ngapa-ngapain, mau jalan-jalan, mau apa-apa di bumi segala macam itu boleh kan. Maksudnya aktivitas-aktivitas non ibadah itu semua diperbolehkan, nggak ada yang melarang. Apa maksudnya nggak walaupun nggak ada perintahnya, nggak ada ayatnya, nggak ada apanya, nggak ada perintahnya, semuanya diperbolehkan. Oke, kamu mau jalan-jalan kemana, mau makan apa, mau minuman apa, itu semua diperbolehkan, ya, sampai ada aturan yang melarangnya. Misalnya kamu boleh makan apa aja tapi nggak boleh makan babi, kamu nggak boleh minum, kamu boleh minum apa aja nggak boleh, tapi nggak boleh minum khamr. Maka di sini yang ketika sudah ada aturan maka itu yang kita jauhi. Tapi selain itu udah kita lakukan. Mau makan itu kan memang nggak ada perintahnya gitu. Kalau perintahnya kan nanti pasti bakal capek lah gitu, maksudnya semuanya gitu loh. Kamu mau makan nasi, mau makan daging sapi, daging onta, daging apa namanya, daging apalah misalnya, ya daging ayam, daging apa, itu monggo gitu. Mau ayamnya mau dibuat ayam semur, mau dibuat ayam goreng, ayam madu, ayam panggang misalnya, ya itu semua diperbolehkan, ya. Ya sampai ada aturan yang melarangnya, misalnya oh kalau makan ayam nggak boleh yang nggak boleh ayamnya yang ayam bangkai atau ayam yang tidak disembelih dengan benar, itu baru aturan. Jadi kita tetap mengikuti itu. Misalnya kamu boleh makan apa aja, mau makan sapi, mau makan daging babi misalnya. Kalau misalnya nggak ada aturannya, nggak ada aturan melarang ya boleh-boleh aja gitu. Cuman kenapa kita nggak boleh makan babi misalnya, nggak boleh makan anjing misalnya? Karena udah ada aturannya dari awal gitu. Oh, dari awal umat Muslim nggak boleh makan makanan babi, nggak boleh minuman-minuman keras, ya. Kalau misalnya nggak ada larangannya, nggak ada larangan dalam 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 Islam, itu diperbolehkan semuanya gitu, ya. Oke, bisa dipaham ya. Semuanya itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan sampai ada aturan yang menyatakan itu diharamkan, ya. Oke. Maka jelas ya. Sebenarnya kalau ini tuh sebenarnya dalilnya banyak sih, banyak banget dalam Quran. Contohnya misalnya dalam surat Al-Baqarah, ya.
Ustaz, dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayat ini sini baca dari 29 nggak salah. Ini kita udah hafal. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian. Ini dalilnya. Kalau dalil yang memperbolehkan semuanya. Allah mengatakan, Allah tuh ciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian semua. Silakan kalian mau jalan-jalan, kalian mau ini ada tanaman, ada hewan-hewan, kalian mau makan, kalian mau olah, kalian mau apain itu semuanya boleh, ya, semuanya boleh, kalian mau ngapain aja gitu, ya. Kecuali ada aturan yang melarang, misalnya kalian mau makan semua jenis hewan silakan, tapi nggak boleh makan babi, nggak boleh makan anjing misalnya. Kalian bebas mau makan kalian bebas mau ngolah, misalnya kalian mau bebas mau bikin sayur misalnya dari tanaman, boleh-boleh aja, ya. Tapi asal aturannya, nih ada aturannya, asal nggak boleh mungkin caranya tidak halal, kalian mencuri, kalian merampas, baru tidak boleh. Ya, jadi itu ada aturan yang melarang, itu yang tidak boleh kita lakukan. Selama tidak ada aturan, maka kita mengandalkan, misalnya eh, kita mau makan ayam, kan tidak ada perintahnya makanlah makan ayam, kan tidak ada perintahnya, tapi itu semua diperbolehkan. Nah, yang penting tidak ada aturan yang melarangnya gitu. Oke, ya. Kemudian mungkin dalil yang lain, misalnya surat apa itu ya, qul man harrama zinatallahi allati Al-A'raf, ya, Al-A'raf, ya, itu juz berapa, juz 7 kalau salah ya. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan, kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah yang tadi disiapkan semuanya. Maksudnya Allah bilang, ya bahasa gaulnya itu begini, ya bahasa gampang itu begini. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Ya, Allah bilang gini, siapa sih yang mengharamkan semua yang ada di bumi ini, ya. Maksudnya Allah bilang, ini kaitannya dengan ayat yang tadi ya. Allah itu udah ciptain semuanya untuk kamu di dunia, bebas kamu ngapain aja. Terus dia bilang siapa sih yang ngaramin? Itu siapa yang ngaramin? Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Maka qul lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Semuanya itu untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Ya, ini untuk orang Islam. Maksudnya apa? Kata dengan tadi, semuanya kalian bebas untuk kalian mau ngapain aja. Ya. Ya, berarti kan contohnya seperti ini, seperti misalnya kalian mau misalnya kalian punya tetangganya ini ternyata punya pohon mangga, punya pohon jambu, punya pohon buah lah gitu. Ya. Pada asalnya apa boleh, tapi kenapa nggak boleh? Karena aturannya kita tidak boleh mengambil punya orang lain, ya. Atau misalnya ya, kalian main ke rumah teman kalian ternyata tajir, orang kaya, punya banyak makanan misalnya, punya banyak minuman misalnya di kulkas gitu. Jika dia bilang semuanya boleh, kalian mau minum apa, mau makan apa, ambil semuanya, anggap rumah sendiri gitu. Ya, maka ya udah, kalian mau ngambil makanan, mau ngabisin minuman, mau segala macam itu semua diperbolehkan. Ya, selagi tidak ada larangan. Misalnya kalian boleh ambil minuman yang di kulkas misalnya, tapi nggak boleh ambil jus ya gitu. Maka ya udah, itu berarti aturannya kalian boleh makan apa aja, minum apa aja di kulkas, boleh ambil apa aja, kecuali yang nggak boleh adalah misalnya ngambil jusnya misalnya. Misalnya dia mungkin punya dia misalnya gitu. Maka semua asal yang ada di situ, ketika teman lu bilang, oh kalian boleh ngambil makan apa aja, nggak rumah sendiri. Ya udah, kalian nggak bebas ngapain pun gitu. Jadi prinsipnya misalnya kalau saya ke rumah teman misalnya, saya sendiri ya. Kalau misalnya ke rumah
rumah teman misalnya, ya, ke rumah teman. Ya. Ketika dia bilang anggap rumah sendiri, ya, sebenarnya ini juga terlalu berlebihan sih, karena nanti bakal disalahpahami. Anggap aja rumah sendiri, itu sudah tidak langsung, ya sudah, kalau dia seperti itu, berarti tidak ada dosa kita misalnya memasuki kamarnya, tidak ada dosa kita mengambil makanannya, tidak ada dosa kita ngapa-ngapainnya gitu, misal bebas karena seperti rumah kita sendiri gitu, ya. Tapi mungkin karena ini adalah adab, ya. Maksudnya ketika misalnya dia bilang anggap aja rumah sendirilah gitu, ya. Ya udah kalau misalnya saya mau masuk ke kamar dia, mau ke kamar mandi, mau ngambil makan segala macam, pada dasarnya itu tidak dilarang, tidak berdosa misalnya kita ngambil itu. Tapi sebagai bentuk apa namanya, sebagai bentuk eh, menghormati atau adab, ya, ya udah, maksudnya nggak juga lah kita sampai kemudian, oh, karena dia rumah sendiri kita seenaknya kemudian ngambil makan, kemudian habis itu masuk kamar seenaknya gitu. Itu nggak boleh, walaupun itu kalau misalnya pun kita lakuin pun sebenarnya itu nggak berdosa, karena tadi kaidahnya kalau dia bilang anggap di rumah sendiri, ya itu ya udah boleh, ya. Jadi selama dia bilang anggap rumah sendiri tapi nggak ada larangan sama sekali, ya udah, itu berarti benar-benar rumah sendiri gitu. Kecuali kalau misalnya dia bilang anggap aja rumah sendiri tapi nggak boleh masuk kamar saya, nggak boleh masuk ke kamar khusus, nggak boleh masuk ke dalam privasi, nggak boleh buka ini, nggak boleh ambil itu, baru itu yang kemudian kalau misalnya kita lakuin baru kita dosa gitu, ya. Jadi seperti itu gampangnya, ya. Jadi apa namanya, al aslu fil ibahah ini, jadi seperti Allah SWT mengatakan kepada kita, kamu tuh ngapain aja boleh, silakan di dunia, mau ngambil apa aja, mau makan apa aja silakan, ya. Tapi yang tidak boleh adalah misalnya kamu makan babi, kamu makan ini segala macam, itu baru yang kemudian kita ikuti gitu ya. Yang kita nggak boleh lakukan. Oke. Jadi al aslu fil asya al ibahah, oke. Kemudian apa namanya, dalam ayat yang lain, ya. Misalnya di sini Al-An'am ayat 145, ya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amu illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw daman masfuhan, ya. Ini baru jelas, ya. Kata Rasulullah, kata Al-Qur'an mengatakan kepada Rasulullah, apa namanya? Katakanlah bahwasanya kata Rasulullah, aku ini diberikan wahyu oleh Allah bahwasanya tidak ada yang diharamkan untukku dalam makanan. Ini kalian bisa buka suratnya, Al-An'am 145, ya, tapi bahasa santainya begini, ya, bahasa bebasnya begini, ya. Gua ini, ya, itu kata Allah, itu makanan apapun itu diperbolehkan, ya. Yang diwahyukan kepada aku, makanan apapun diperbolehkan, kecuali kalau makanan itu seperti bangkai. Illa an yakuna maitatan. Kecuali kalau makanan itu adalah bangkai pertama. Itu diharamkan. Berarti kita boleh makan apapun kecuali bangkai. Kita boleh makan ayam apapun kecuali ayam itu bangkai. Kedua, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, ya. Ya jadi nggak boleh dong. Kita ngapain minum darah, ya. Nggak boleh, selain itu nggak baik, dan itu juga ngapain juga gitu, diharamkan juga karena itu bahaya gitu, ya. Kecuali kalau pertama makanannya bangkai, kita boleh makan sapi, kita boleh makan ayam, kita boleh makan apapun kecuali kalau ayam itu ternyata bangkai, kecuali kalau ternyata sapi itu bangkai. Apa tuh bangkai itu? Maksudnya bangkai itu bukan berarti sesuatu yang udah membusuk, tapi bangkai itu adalah hewan yang mati, tapi nggak apa, mati itu mati sendiri, bukan karena disembelih. Oke. Jadi bangkai itu enggak, bangkai dalam syariat ini dia bukan mesti bangkai yang sudah membusuk, sudah bau gitu, enggak. Tapi maksudnya hewan yang kita makan tapi nggak disembelih dulu, maksudnya nggak kita potong lehernya kemudian keluar darahnya, itu dianggap makanan bangkai. Jadi kita tidak boleh memakan hewan yang sudah mati sendiri, ya. Itu haram, dianggap makan bangkai, ya. Dianggap halal itu ketika hewan itu mati karena kita sembelih, ya, atau baru mati kita langsung sembelih, ya. Jadi walaupun dia belum busuk, belum lama, tapi kalau kita makannya karena dia mati, maksudnya kita makan sapi mati ini masih belum busuk lah gitu, kemudian kita makan, kita ambil dagingnya, itu diharamkan, oke. Karena
Nah, itu ada dalilnya. Oke. Kemudian yang ketiga, au lahma khinzir, jelas ya. Atau selain tadi yang pertama bangkai, kedua darah ya. Nggak mungkin juga kita makan minum darah. Yang ketiga adalah binatang lagi. Lahma khinzir, daging babi. Mau itu dagingnya disembelih, mau itu bangkai, mau itu apapun itu, ya. Itu jelas daging babi itu diharamkan. Ada dalilnya. Laulah khinzir ya, karena semua itu kotor, semuanya itu kotor ya, semuanya itu kotor ya. Laulah khinzir, semua itu kotor ya. Jadi bangkai, darah mengalir, atau daging babi itu semuanya kotor. Makanya kemudian juga dalam syariat, dalam Islam, semua larangan, semua pengharaman itu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, ya. Makanya jelas, kenapa bangkai itu dilarang, kenapa darah itu dilarang, kenapa daging babi itu dilarang, karena jelas itu kotor, ya. Kenapa kotor? Memang benar kotor. Bangkai, kalau kita makan daging yang mati bukan disembelih, itu kotor, nggak sehat. Karena apa? Karena tidak ada darah yang dikeluarkan. Maksudnya gini, mungkin bahasa gampangnya ya, kan kalau kita nyembelih sapi itu kan maksudnya keluar darah bersihnya. Darah bersih itulah yang kemudian yang apa namanya ketika darah itu keluar, maka otomatis daging itu dianggap menjadi bersih gitu. Jadi kalau misalnya kita makan makanan hewan yang mati tanpa disembelih, tanpa keluar darah, ya maka dianggap itu kotor karena mungkin masih tersab darah di situ gitu, tidak keluar. Yang kedua darah, dari itu sendiri itu jelas. Ya kita ngapain juga ya. Ya memang walaupun juga memang ada juga orang-orang aneh nggak jelas yang dia itu makan darah juga gitu, minum darah juga itu ada juga gitu. Aneh ya gitu loh maksudnya. Ya, dari ini darah yang mengalir ya, ingat ya. Darah yang mengalir itu berarti darah yang mengalir dari yang mengalir secara langsung gitu loh. Beda kalau darah-darah yang padat ya seperti ati, seperti limpa. Itu kan dia darah yang apa namanya? Darah yang tidak mengalir. Maka itu diperbolehkan. Mungkin yang sukanya ati ya, kalau ini nggak suka ati sih. Misalnya seperti limpa itu kan darah yang tidak mengalir. Jadi kalian yang suka ati atau limpa itu nggak masalah sih. Cuman mungkin beberapa orang mungkin nganggap itu kayaknya apa jijik gitu ya. Nah, oke. Dan daging babi jelas dalam sisi kesehatan, dalam medis pun juga ini apa namanya memang hewan yang paling kotor ya. Kotor babi ini tuh dia. Baik secara zatnya, secara ini pun dia benar-benar kotor gitu. Cara perilakunya juga kotor gitu ya. Jadi kalau babi ini ya dia itu kandungan dagingnya itu bahaya sekali ya. Apa namanya? Bahaya sekali ya. Maka tidak bukan dianjurkan, bahkan dia dilarang ya. Dagingnya dia juga haram, juga dilarang juga karena apa namanya? Dia juga jijik kotor gitu. Kalau babi itu masalah eh apa namanya? Di kandangnya itu mungkin yang mungkin belum pernah ke kandang babi ya. Apa namanya? Jadi babi itu di kandang itu dia biasa gitu sama kotorannya sendiri gitu, ya. Kadang dia ngoles-ngoles ngebersihin badan itu pakai kotoran sendiri gitu. Kan sungguh-sungguh sangat menjijikkan sekali gitu, ya. Kotor, ya. Jadi dia itu apa namanya? Kadang membersihkan itu kadang pakai kotoran sendiri atau kadang dia tidur di atas kotoran sendiri. Itu sudah biasa gitu buat seekor babi gitu ya. Apa namanya? Main sama kotoran sendiri. Dan juga yang termasuk yang sangat kotor juga adalah perilakunya. Kalau babi ini dia tidak punya giroh, tidak punya apa namanya giroh sih, tidak punya rasa cemburu, ya sama sekali tidak ada. Jadi kalau kamu melihat di kandang babi itu, ya dia nggak masalah kalau misalnya betinanya pasangannya itu, ya mohon maaf, misalnya mungkin apa namanya digauli sama babi yang lain gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang suami atau seorang ayah yang tidak cemburu kalau anaknya sama laki-laki lain ya. Misalnya seorang suami membiarkan istrinya dinikmati orang lain atau bahkan naudzubillah sampai lebih daripada itu, atau seorang bapak yang
tidak marah anaknya, anak laki-lakinya belum nikah kemudian dia mati orang lain, laki-laki lain, ya itu maka dia sama aja sifatnya seperti babi gitu, ya tidak punya rasa cemburu gitu, ya makanya kenapa orang-orang Barat itu ya tidak punya rasa cemburu, ya itu ya karena mereka ya wajar aja mereka makanannya babi seperti itu, maka sifatnya ngikut gitu ya, karena giroh apa kegiroh, karena rasa cemburu itu adalah bagian daripada Islam ya, yang punya istri, yang punya suami, yang kalau cemburu itu wajar, itu namanya normal. Yang nggak wajar itu kalau nggak cemburu, itu berarti dia sudah rusak gitu, kayak babi gitu kan. Makanya sini semuanya dilarang karena bangkai, karena kotor ya, karena juga daging babi itu sendiri dia kotor gitu ya. Dan yang ketiga, dan yang keempat, fa in rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Ya ini kan lihat akunnya kan, lihat ayatnya kan ya. Atau juga binatang yang disembeli atas nama selain Allah. Yang dilarang itu hewan yang disembelihkan selain Allah, ya. Seperti misalnya sapi itu halal disembelih. Ya, kemudian juga ayam, kemudian juga domba lain sebagainya itu semuanya halal. Tapi ketika cara disembelihnya itu tidak menggunakan nama Allah menjadi haram. Bukan karena kotornya, hewannya halal, tapi karena caranya, ya. Karena caranya ini dia disembelih bukan karena Allah atau bukan sama Allah, kita nyembelih atas nama Yesus, saya menyembelih ini, maka itu jelas-jelas haram. Oke, haram ya. Karena bukan nama Allah. Kalau dia mengucapkan Bismillah Allahu Akbar dengan nama Allah, saya menyembelih sapi ini, itu baru halal ya. Ya, maka itu semua di apa namanya semua diharamkan. Ya, kalau tadi yang pertama kalau bangkai, kalau darah, kalau daging babi itu diharamkan karena dia kotor, maka kalau yang keempat ini adalah dia diharamkan karena caranya. Dia tidak menggunakan cara menggunakan nama Allah ya. Dagingnya halal, dagingnya bersih, dagingnya baik, misalnya daging sapi, daging ayam, tapi karena caranya, walaupun dia disembelih, tapi karena caranya itu dia tidak menggunakan nama Allah, otomatis menjadi haram. Ini berarti sisinya akidah, keyakinan berarti, bukan 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 fisiknya kotor atau enggak, tapi karena caranya salah, cara menggunakan nama Allah, maka itu dianggap menjadi sesuatu yang haram. Oke, haram. Oke, paham. Oke, maka selain daripada itu, semuanya dihalalkan. Kamu mau makan sapi, ya silakan, yang penting disembelih dan dengan caranya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, itu baru kemudian menjadi makanan yang halal. Selain apa namanya, kalau misalnya dipotong apa namanya udah daging babi, kemudian disembelih, kemudian menggunakan nama selain Allah, itu udah haram, haram banget ya. Oke, kecuali ya maka barang siapa yang dikarenakan terpaksa ya maka itu nggak masalah, itu nantinya ada kaidahnya lagi ya, nanti ada kaidah ketiga ya, yaitu darurat itu memperbolehkan, tapi nanti soal nanti itu akan dibahas pada pertemuan di tahun-tahun selanjutnya, di pekan-pekan selanjutnya gitu ya. Oke ya, intinya nggak boleh, nanti mungkin ada dalil yang memperbolehkan itu nanti lah gitu. Oke, mungkin itu. Jadi tadi itu dalilnya tadi pertama Al-Baqarah ayat 29, kemudian tadi Al-A'raf ayat 32 dan Al-An'am ayat 145. Ya, itu semuanya dalil, ini salah satu dalil utama bahwasanya semua yang ada di dunia ini semua diperbolehkan ya, baik itu dalam sisi dunia maupun mungkin dalam sisi santriwati ya, semua diperbolehkan selagi tidak ada aturan yang melarangnya. Santri mau ngapain pun juga boleh ya. Santri misalnya anggaplah santri mau pacaran tuh sebenarnya boleh, tapi karena itu dilarang agama, walaupun RTO nggak melarang, tapi karena itu dilarang agama, ya maka itu ya anggaplah gitu misalnya contoh, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi selama ada aturan apapun yang melarang, aturan sekolah, aturan Islam ya, itu maka kita harus ikuti. Tapi ketika tidak ada aturan sama sekali, baik itu aturan Islam maupun aturan dari rumah tafsir sendiri, ini bersantri ya, maka itu diperbolehkan. Kalian bebas mau ngapain pun. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Darah yang mengalirkan haram.
Lalu, bagaimana dengan darah gigi yang tidak sengaja tertelan? Oke, jelas. Kan ada kata tidak sengaja. Tidak sengaja itu berarti nggak masalah gitu, ya. Tidak sengaja ini kan ini tadi kayak masih kaitan dengan ayat yang tadi yang terakhir tadi. Maka ketika tadi ada darurat, ya, termasuk berarti tidak sengaja, ya. Tidak sengaja, terpaksa, yaitu maka sesuatu yang dimaafkan, ya. Ya, karena ini kan dia sesekali aja gitu, nggak mungkin kan kita tiap hari tertelan darah, tiap hari terpaksa makan babi, nggak mungkin, ya. Karena sesuatu yang darurat itu nggak mungkin terjadi setiap hari. Kalau terjadi setiap hari itu memang bukan darurat, ya, tapi kebiasaan. Darurat itu hanya sesekali gitu, ya. Apapun itu darurat itu pasti sifatnya sesekali gitu. Maka ketika kita ada darah gigi yang tertelan, ya itu nggak masalah gitu. Maksudnya yang penting nggak sengaja, yang penting jangan disengajain, ya. Jangan sengajain. Kan naluri juga, naluri kita juga nggak mungkin kan kita ada darah nih keluar nih, terus kita pengen telan, kan nggak mungkin itu kalau kita sengajain. Itu kalau tertelannya pasti, apa kalau tertelan tuh beda lagi kalau tertelan. Darah gigi, kemudian keluar darah, kemudian habis itu tertelan sama kita dulu. Nah, itu insya Allah nggak masalah, ya. Asal tadi nggak sengaja, asal tadi nggak yang penting jangan sengajain aja gitu. Mau minum darah lah gitu, mau coba gitu. Itu yang nggak boleh, itu yang haram, ya. Kalau nggak sengaja, gitu insya Allah nggak masalah. Jadi sebenarnya itu rumusnya apa aja? Jadi apa namanya sebenarnya ini berlaku kaidahnya yaitu ya udah kalau misalnya nggak sengaja, nggak apa namanya terpaksa itu nggak masalah gitu, ya. Yang penting itu aja. Mau dalam hal apapun, dalam masalah gigi, misalnya apa misalnya apalah gitu misalnya. Pokoknya selama itu nggak sengaja dan terpaksa itu dimaafkan, ya dimaafkan, dan kalau bisa jangan sampai dan kalau bisa selanjutnya dihindari atau diantisipasi. Kalau misalnya darah gigi tertelan, misal apa darah gigi tertelan, itu udah berarti caranya nanti ke depannya kalau bisa jangan sampai kita tertelan lagi. Misalnya kita giginya keluar darah, langsung kita tinggal cuci atau kita langsung ngadepnya ke bawah biar 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 airnya itu nggak masuk ke dalam mulut gitu, ya. Itu aja, nggak masalah. Tapi kemudian juga jangan apa namanya, jangan disengaja lagi atau kita antisipasi gitu, ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah al-aslu fil jima'i at-tahrim, hukum asal daripada apa bahasanya ya? Nah, kan bisa baca sendiri lah, itu adalah haram. Ya. Ya, ini pengecualian berarti ya. Al-aslu fil jima'i at-tahrimu, hukum asal dalam, ya ini mungkin oke lah biasanya seperti itu, tapi maksudnya mungkin maksudnya untuk lebih jelasnya maksudnya hukum asal dalam berhubungan badan itu adalah haram, ya, sampai ada sesuatu yang menyatakan kehalalannya, ya. Kenapa bilang begini? Karena kadang-kadang ada aja seseorang suami yang dia itu ragu-ragu ini istri atau bukan, gitu. Misalnya mungkin dia punya istri banyak atau misalnya dia jarang ketemu sama istrinya, dia sampai lupa gitu misalnya. Maka pada asalnya dia itu diharamkan sampai ada bukti yang jelas atau sampai ada keakad yang jelas, ya, ya, sampai ada kejelas bahwasanya oh ini itu adalah istrinya gitu, ya. Ya, karena apa namanya? Karena memang di sini memang ada pernah ada riwayatnya bahwasanya ada seorang sahabat yang dia itu eh, nikah sama seorang anak anak apa namanya anak 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 orang lain lah gitu, ya. Nah, teman ternyata ternyata jadi ceritanya gini sih, apa namanya? Maksudnya untuk biar kalian tahu kenapa ada kaidah ini. Jadi ceritanya ada seorang sahabat ya yang dia itu nikah dengan seorang perempuan, ya, nikah dengan seorang perempuan, ya, seorang perempuan, ya, sebutlah siapa namanya, Fatimah misalnya. Sahabat ini kalau nggak salah namanya Uqbah, nggak salah. Ya, dia nikah sama Fatimah, anggaplah namanya seperti itu. Kemudian mereka nikah nih sah, ada akad nikah dan segala macam, ya. Kemudian
beberapa hari kemudian atau beberapa tahun kemudian tiba-tiba datanglah seorang perempuan, ya, dia bilang, saya pernah menyusui Uqbah dan istrinya Fatimah. Berarti apa? Uqbah sama istrinya berarti dulu sepersusuan. Dalam Islam, menikahi saudara sepersusuan itu tidak diperbolehkan alias haram. Oke. Jadi ketika kita masa kecilnya kita punya saudara sepersepupuan, walaupun itu bukan walaupun itu apa namanya, itu orang jauh, maksudnya walaupun itu bukan mahram, misalnya kita punya saudara sepupu, walaupun itu bukan adik kita, walaupun itu bukan saudara kita, tapi kan itu sepersusuan, maka itu diharamkan. Ya, misalnya contoh misalnya ya misalnya contoh gampangnya, misalnya ada negara, misalnya contoh yang mungkin satu persesuaian misalnya sama Miri, misalnya sama saya gitu, maka selamanya apa namanya, dalam Islam itu apa namanya, Anda tidak boleh nikah sama perempuan itu walaupun dia bukan saudara saya, walaupun itu bukan adik, bukan siapa-siapa, maksudnya secara umum dia halal gitu, misalnya saya nikah sama perempuan itu misalnya, tapi karena dia dulu satu persusuan, itu maka itu diharamkan, ya. Karena dalam Islam itu diharamkan menikahi sepersusuan walaupun itu orang lain, ya. Maka dalam hadisnya ini disebutkan bahwasanya ketika Uqbah ini menikahi seorang perempuan, ya, kemudian anggaplah namanya Fatimah gitu misalnya. Maka apa namanya, beberapa hari kemudian atau anggaplah beberapa kemudian, tiba-tiba datang seorang perempuan, saya dulu pernah menyusui, atau maksudnya, oh ini nih, ini Uqbah ini dulu anak kesusuan saya, ternyata istrinya juga seperti apa namanya, namanya Fatimah, ternyata juga sepersusuan dulu, maksudnya mereka dulu satu sepersusuan. Maka otomatis ketika sudah tahu hal itu, ya, maka otomatis, ya, kan si Uqbah menjadi ragu-ragu, oh ini jadi apa namanya, apa namanya, apa sih namanya, dia jadi tahu gitu, tapi dia ragu-ragu, dia awalnya nggak tahu kok ternyata istrinya ini dulu ternyata sepersusuan gitu, maka tidak diperbolehkan. Maka apa namanya, menjadi hukum asal bahwasanya apa namanya, perempuan itu dilarang digauli kecuali ada akad yang mengesahkannya, ya. Haram kita menggauli seseorang, ya, mungkin dalam konteks ini termasuk kita hal-hal yang mendekati, misalnya kita berpegangan tangan, kita apa namanya, kita apa namanya, bergaul dengan orang perempuan misalnya, sampai ada akad yang menyatakan itu adalah halal, ya. Jadi apa namanya, seorang laki-laki, ya, apa namanya, nggak boleh asal kemudian menggauli seseorang gitu, karena jatuhnya kan di haram, dosa gitu, dosa besar, zina, ya, kecuali sampai ada kejelasan akad, ya, akad apa namanya, akad, ya, misalnya seperti contoh apa namanya, ya, seorang ikhwan mungkin menggauli sesuatu dari kalian itu kan, itu selama belum ada akadnya itu haram, jelas dosa besar, sampai ada dalil, sampai ada akad, sampai ada kejelasan, oh ini bukti kalau misalnya katanya suami istri gitu, ya. Oke. Ini sebenarnya singkat aja, ya. Jadi apa namanya, poin yang kelima adalah al aslu fil jima' tahrim. Ini sangat catat aja. Hukum asal dalam kemaluan atau dalam apa namanya, berhubungan badan itu adalah haram kecuali sampai ada dalil yang atau bukti atau akad yang menyatakan itu sah gitu, ya. Oke. Ini berlaku untuk orang yang ragu-ragu, ya. Kalau ragu-ragu ini istri atau bukan, ya, maka dianggap itu haram sampai ada bukti kalau dia itu sudah akad. Oke. Itu aja, sudah jam 10, mau jam 10. Mungkin ada pertanyaan. Oh, ini ada. Ada kisi-kisi ujian atau tidak? Ya, kisi-kisinya sih ya nggak ada. Maksudnya kisi-kisinya itu kalian dari semua kaidah yang dipelajari, kalian harus paham aja itu contoh, maksud dan contohnya, ya. Ya, mungkin barangkali nanti ketika di ujian, ya, itu adalah
saya nyebutkan satu kaidah, kalian kasih contohnya, ya. Itu aja, yang penting kalian paham aja gitu, ya. Nggak harus hafal, tapi kalau hafal diutamakan, ya dianjurkan kalau kalian hafal. Kan cuma kayaknya berapa sih dari awal itu? Dari kaidah pertama, dari inamal amalu binniyat, kemudian kaidah-kaidah turunannya, kemudian juga tadi apa namanya, al yakin laizul bisyak itu, laizul bisyak ya. Itu adalah kaidah, kemudian kaidah turunannya. Kalian mau hafal silahkan, itu lebih bagus. Maksudnya buat saya mungkin lebih bagus, mungkin jadi nilai plus lah kalau kalian hafal. Karena nanti ada space yang mungkin minta untuk kalian menuliskan sebuah kaidah gitu. Tapi yang paling penting adalah yang penting kalian paham, ya. Kalau misalnya nggak bisa ngapal nggak apa-apa, yang penting paham, ya. Pasti insya Allah kalian harus catat ya, berarti ya semua tadi, semua kaidahnya kalian catat semua. Kaidahnya aja, nggak harus penjelasan. Maksudnya nggak harus apa namanya tadi, ayat-ayatnya, dalilnya nggak harus. Yang penting kalian paham sama kaidahnya, ya. Karena kaidah ini menjadi patokan inti gitu, ya. Jadi nanti ketika di ujian misalnya, ya, apa maksud daripada misalnya al aslu fali asya'i libahah, apa contoh-contohnya, itu yang penting kalian paham situ aja, ya. Itu aja, mungkin bila nggak ada pertanyaan atau tanggapan atau yang lainnya, insya Allah cukupi. Jangan lupa pertemuan selanjutnya berarti masih ada 2 pekan lagi berarti ya. Bentar. Ujian masih lama kan ya? Mana ya? Kalian mungkin kapan ya? Kalau nggak salah masih 2 pekan ya. Ya Allah. Insya Allah tanggal 4, Ustaz. Iya, tanggal 4 ya. Masih jam 2 pekan lagi. Jadi masih ada waktu untuk apa namanya, persiapan. Ya, berarti nanti sampai 2 pekan lagi nanti ada kaidah tambahan lagi. Berarti nanti ya ujiannya sampai situ nanti. Ya, bukan sekarang, tapi sampai sebelum ujian itu. Itu ya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Untuk yang legenda, mungkin nanti di akhir tahun ya, insya Allah, untuk pertemuan terakhir, karena masih belum ada belum ada kekosongan di sana. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Hadir semua. Jazakumullah. Hadir Ustaz. Selesai dulu ya. Oke, bentar. Oke, semua selesai ya. Yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya mungkin untuk dokumen ini beberapa akhir ini masih belum bisa video nih, soalnya nggak tahu error. Mungkin nanti coba beli kamera buat laptop layar, mudah-mudahan bisa. Gitu ya.